Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita menyambung kembali pengajian kita tentang fikih al-asma al-husna, yaitu kita berusaha mempelajari makna-makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menghayati kandungan-kandungan dari nama-nama tersebut dan agar kita bisa beribadah sesuai dengan konsekuensi dari nama-nama tersebut. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas 3 nama insyaallah. Yang pertama dan yang kedua adalah Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Kemudian kita akan bahas nama Al-Khaliq, Al-Khallaq, Al-Khaliq dan Al-Khallaq. Itu 4 nama ya. Adapun yang pertama Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum ya. Al-Hayyu artinya maha hidup ya. Kemudian Al-Qayyum artinya maha tegak sendiri ya. Sendiri dan menegakkan atau mengurusi makhluknya. Al-Hayyu ya. Kedua nama ini datang dalam beberapa ayat bergandengan ya. Kedua nama ini datang bergandengan dalam beberapa ayat. Di antaranya dalam ayatul kursi ya, dalam ayat kursi. Di antaranya ya dalam ayat Al-Kursi ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya. Allah berfirman Allahu la ilaha illa huwal hayyul al-qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Dialah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup dan maha tegak. Kemudian juga yang pertama, yang kedua di awal surat Ali Imran. Ali Imran. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sama. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian yang terakhir dalam surat Toha. Toha, kalau tidak salah ayat 111. Itu bisa dilihat cek kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Ya. Dan tunduklah wajah-wajah pada hari kiamat ya. Tunduklah wajah-wajah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Di sini 3 nama ini datang bergandengan. Kemudian Al-Hayyu sendiri datang sendirian ya. Al-Hayyu datang bersendirian. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala ya.
wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang tidak akan mati. Ini dalam surat Furqan 58 ya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwal hayyu la ilaha illahu fad'uuhu mukhlishina lahuddin." Wal hayyu la ilaha illahu fad'uuhu mukhlishina lahuddin. Dialah Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Dialah Allah yang maha hidup. Wal hayyu, dialah Allah di sini yang maha hidup ya. Yang tidak ada disembah kecuali Dia. Ini terdapat dalam surat Ghafir 65 ya. Taib, ini di antara ayat-ayat yang menyebutkan tentang Al-Hayyu Al-Qayyum. Makna Al-Hayyu ya. Adapun makna Al-Hayyu, maha hidup. Maksudnya para ulama menjelaskan Al-Hayyu maksudnya Allah ya, kehidupan Allah azali, yaitu tidak didahului oleh ketiadaan. Adapun selain Allah seluruhnya dimulai dengan ketiadaan. Ya. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Allah berkata kepada Zakaria, aku telah menciptakan engkau sebelumnya dan engkau sebelumnya ya bukanlah sesuatu. Dari tidak ada menjadi ada. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ya, Allah menciptakan manusia dari sebelumnya tidak disebut, bukan hanya tidak ada, bahkan tidak disebut-sebut. Yang pertama, kehidupan Allah azali, tidak dilihat ketiadaan. Kemudian yang kedua adalah kehidupan Allah kekal. Kekal, ya. Tidak diakhiri dengan kematian. Karena Dia Al-Hayyu. Ya. Yang ketiga, kehidupan Allah sempurna. Kehidupan Allah sempurna. Dari sini Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan hayat Allah itu al-hayatul kamilah, ya, al-hayat al-kamilah, ya. Perhatikan, beda dengan makhluk di luar tidak ada kemudian berujung dengan kematian. Adapun kehidupan Allah adalah kehidupan yang sempurna. Yang ini melazimkan kesempurnaan hidup Allah. Hidup Allah melazimkan Allah memiliki sifat-sifat lazimah atau zatiyah, ya, yang sempurna juga. Seperti apa? Seperti melihat, ya, mendengar,
qudrah, ya. Kemudian apa? Qudrah, kemudian ilmu, ya. Ilmu dan lain-lain, ya. Saya ulangi. Tatkala kita mengatakan kehidupan Allah dari sifat firman nama Allah Al-Hayyu, yaitu Allah Maha Hidup, melazimkan 3 hal. Yang pertama, kehidupan Allah tidak didahului oleh ketiadaan. Yang kedua, kehidupan Allah akan kekal abadi, tidak diakhiri dengan kematian. Yang ketiga adalah kehidupan Allah sempurna. Di sini kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, karena kehidupan Allah sempurna, maka melazimkan sifat-sifat yang harus ada pada zat yang hidup yang sempurna. Kita misalnya manusia, misalnya saya hidup. Kalau saya hidup tapi saya enggak punya kekuatan, ya hidupnya enggak sempurna, sakit-sakitan, kemudian enggak kuat, ya, kemudian enggak bisa melihat dengan baik, enggak bisa mendengar dengan baik, enggak bisa berpikir dengan baik, enggak punya ilmu. Kehidupan saya hidup tapi tidak sempurna, dan itulah sifat kehidupan manusia, penuh dengan kekurangan. Karena manusia hidup tapi setengah hidup, ya. Ada kehidupan manusia tapi pendengarnya terbatas, mulai melemah, tidak kuat. Nah, dari sini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tatkala kita meyakini Allah lahul hayatul kamilah, Allah memiliki kehidupan yang sempurna, maka dia melazimkan memiliki sifat-sifat dzatiyah yang juga semuanya sempurna. Sifat-sifat dzatiyah itu apa? Sifat-sifat yang berkaitan dengan zat Allah. Seperti melihat, kemudian mendengar, ilmu, iradah, kemudian qudrah, kemampuan, ya. Ini semua sempurna dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, semua sifat-sifat dzatiyah Allah ya kembali kepada nama Allah Al-Hayyu, Maha Hidup. Ya, dari Al-Hayyu ini muncullah Al-Alim yang Maha mengetahui, As-Sami yang Maha mendengar, Al-Basir yang Maha melihat, Al-Qadir yang Maha kuasa, ya. Yang apa kemudian sifat Allah yang lain, berbicara, sifat iradah. Ya, semua ini adalah sifat-sifat dzatiyah dan itu adalah konsekuensi dari sifat Allah Al-Hayyu. Makanya dalam ayat kursi Allah mengatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, Al-Hayyu Al-Qayyum, yang Maha hidup dan Maha mengurusi, Maha tegak dan Maha mengurusi. Kemudian la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Maka Allah jelaskan Allah di antara kesempurnaan kehidupannya, Allah la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak tidur dan tidak ngantuk, ya. Karena kalau kehidupan yang disertai dengan ngantuk, letih, itu kehidupan tidak sempurna. Kehidupan tidak sempurna. Sementara hidup Allah ini Al-Hayyu di sini adalah Maha sempurna, maka Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Oleh karenanya Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan mirip-mirip di antara Allah memberikan sedikit kesempurnaan kepada kehidupan penghuni surga. Contoh sedikit kehidupan sempurna, tentu beda antara kehidupan Allah dan kehidupan surga. Tapi kehidupan penghuni surga berbeda dengan kehidupan manusia sekarang. Allah berikan sedikit kelebihan, semakin menuju pada kesempurnaan, tapi tidak sama dengan kehidupan Allah. Makanya kehidupan penghuni surga apa? Tidak ngantuk, mereka tidak tidur, mereka tidak letih, ya. La yamassuna nasabun wala yamassuna lugub. Kata Allah, penghuni surga berkata, kami di surga tidak ada namanya letih, tidak ada namanya lugub, tidak ada capek. Apa itu nasab, apa itu lugub? Nasab itu keletihan tatkala sedang beraktivitas, lugub adalah keletihan setelah beraktivitas. Ada orang ketika sedang bermain dia tidak capek, tapi selesai main, aduh capek banget, pegel-pegel semuanya. Kalau penghuni surga enggak ada. Ketika sedang bermain-main tidak ada letihnya, setelah selesai bermain juga tidak ada letihnya. Kenapa? Kehidupan mereka ada sedikit kesempurnaan yang Allah berikan. Ya, ini konsekuensi dari kehidupan yang sempurna. Contohnya lagi, mereka tidak tidur. Waktu ditanya apakah penghuni surga tidur, kata Nabi SAW, tidak. Kenapa? An-naum akhul maut. Tidur itu temannya kematian. Ya, temannya, saudaranya kematian. Oleh karenanya penghuni surga tidak letih, kemudian tidak capek. Ya, mereka memiliki kemampuan yang luar biasa. Mereka senantiasa muda. Kata Nabi SAW, dikatakan kepada penghuni surga, kata Nabi SAW, inna lakum antasihhu fala tasqamu abada. Kalian itu akan sehat selalu, tidak pernah sakit. Wa an tan'amu fala tab'asu abada. Kalian akan selalu bahagia, tidak pernah sedih. Kemudian wa an tashubbu fala tahramu abada. Kalian akan senantiasa muda, tidak pernah
tua. Ini diantara kemudian wa an tasihhu fala tasqamu abada. Kalian akan senantiasa sehat, tidak pernah sakit. Ya. Ini semua contoh kehidupan sempurna yang dimiliki oleh penghuni surga, ya. Apalagi kehidupan Allah Subhanahu wa taala yang lebih sempurna. Maka sifat Al-Hayyu ini memiliki kesempurnaan semua sifat-sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah itu sifat yang berkaitan dengan diri Allah, yang tidak pernah lepas dari diri Allah. Seperti zatnya ya, seperti wajah, kemudian tangan Allah, kemudian zat Allah sendiri, kemudian diantaranya ilmu Allah, pendengaran Allah, penglihatan Allah, ilmu kudrah Allah. Maka ini semuanya kembali kepada nama Al-Hayyu, kembali kepada nama Al-Hayyu. Ya. Taib. Kalau ada syubhat, mengatakan sebagaimana sebagian orang yang menolak adanya keabadian, ya. Kata mereka tidak ada yang abadi, ya. Ternyata neraka tidak abadi. Ada buku begitu judulnya. Ternyata surga tidak abadi, ternyata neraka tidak abadi. Kata mereka, makhluk tidak abadi. Karena kalau makhluk abadi, berarti kita syirik dong. Kita bilang kehidupan makhluk sama dengan kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mengatakan tidak ada yang abadi. Ternyata surga tidak kekal, ternyata neraka tidak kekal. Ada orang bikin tulisan seperti itu. Kita jawab kita, beda antara kehidupan manusia dengan kehidupan Allah. Sangat jauh berbeda. Kita lihat di sini. Manusia, meskipun ujungnya nanti abadi di surga atau di neraka, tapi lihat. Pertama, dia diluluh oleh tidak ada. Dari tidak ada, Allah bikin, jadi ada. Setelah itu dia diakhiri dengan kematian, meskipun Allah hidupkan lagi. Tapi dia tidak sama dengan kehidupan Allah yang sempurna. Dia mati dulu, kemudian dia hidup. Kemudian kalau dia hidup di surga atau di neraka, kehidupan dia bukan kekal secara zatnya, tapi dikekalkan oleh Allah. Beda dengan Allah, Allah itu kekekalannya adalah secara zatnya, Allah maha kekal. Tapi manusia, dia tidak kekal secara zatnya, tapi dikekalkan oleh Allah. Karena asalnya dia tidak ada. Dihidupkan oleh Allah, dikekalkan oleh Allah. Oleh karenanya bagaimanapun juga, tetap kehidupan makhluk tidak sama dengan kehidupan Allah. Karena inilah keistimewaan kehidupan Allah. Tidak didahului oleh ketiadaan, sejak azali sudah ada. Tidak diakhiri dengan kematian, ya, kekal, dan kehidupannya sempurna dari segala sisi, tidak ada kekurangan sama sekali. Baik, kita lanjutkan sifat kedua, Al-Qayyum. Al-Qayyum datang dalam sebagian riwayat, ya, maknanya Al-Qayyam, ya, disebut juga dengan Al-Qayyam atau Qayyim. Ada Al-Qayyam, ada Qayyim, ya. Ini maknanya sama semua. Ini adalah sighah mubalaghah, yaitu dari qama yaqumu, yaitu qayyum, yaitu yang tegak sendiri, ya, tidak membutuhkan kepada yang lainnya, dan dia maha menegakkan selainnya, ya. Adapun Al-Qayyum maknanya ada beberapa makna, ya. Yang pertama adalah maha tidak membutuhkan, dia Al-Ghani, ya, nanti akan disinggung juga, maha kaya, yaitu maha tegak dengan sendirinya, qiyamuhu bi nafsi, tegak dengan dirinya sendiri. Sendiri, ya. Dan tidak membutuhkan, ya. Kita bilang aja, kalau istilah kita biasanya qiyamuhu binafsihi. Ini istilah, ya. Maha tegak dengan dirinya sendiri dan tidak membutuhkan kepada selainnya. Kemudian yang kedua, makna kedua adalah qiyamuhu qiyamuhu bi ghairihi, yaitu Allah maha mengurus makhluknya.
Allah Maha mengurus makhluknya. Atau kita istilahkan jangan qiyamahu bi ghairi ya. Tadbiruhu li ghairi ya. Tadbiruhu li makhluqatihi. Itu Allah Maha mengurus makhluk-makhluknya ya. Adapun Allah qiyamuhu bi nafsi, itu Allah Maha kaya, tidak membutuhkan kepada yang lainnya ya. Allah dan yang lainnya seluruhnya membutuhkan kepada Allah. Maka dalilnya terlalu banyak, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Artinya wahai manusia sekalian, kalian fakir seluruhnya kepada Allah. Kalian fakir kepada Allah. Fuqara, fakir kepada Allah. Sementara Allah huwal ghaniyyul hamid, dan Allah Maha kaya dan Maha terpuji. Allah Maha kaya dan terpuji ya. Sehingga kata para ulama, ayat ini menunjukkan apa? Makhluk itu fakir secara zatnya. Ya, dia fakir, benar. Dia fakir, dia butuh dari tidak ada menjadi ada, dan dia fakir dalam rangka mempertahankan keberadaannya. Saya ulangi, makhluk itu fakir secara zatnya. Dari sisi apa? Fakir dari sisi membutuhkan Allah, dari ketiadaan menjadi ada. Kemudian fakir dari sisi membutuhkan Allah untuk mempertahankan keberadaannya. Ini fakir. Adapun Allah Maha kaya dari segala sisi. Manusia fakir dari segala sisi. Kita ini hidup dari tidak ada menjadi ada, hidup butuh Allah Subhanahu wa taala. Untuk bertahan kehidupan kita di atas muka bumi butuh udara dari Allah Subhanahu wa taala, dari tumbuh-tumbuhan Allah yang ciptakan, makhluk Allah yang ciptakan, semuanya. Ya, jadi kita fakir dari segala sisi ya. Ya, ada sedikit Allah kasih bencana kita sudah enggak bisa apa-apa. Menunjukkan kita ini fakir. Maka Allah ingatkan, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah ya. Allah yang Maha mengurus. Dan terlalu banyak dalil-dalil Allah mengurus alam semesta ini. Ya, makhluk-makhluknya Allah urus. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Dalil-dalil kata Allah Subhanahu wa taala, afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin ya bima kasabat. Ya, ini kata Allah Subhanahu wa taala huwa qa'imun ya. Jadi huwa qa'imun artinya Allah mengurusi seluruh jiwa. Allah qa'imun yang mengurusi seluruh jiwa. Allah mengurusi semua manusia. Mau jiwa manusia, mau jiwa hewan, semuanya diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk yang tidak diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia, jangankan manusia, hewan pun diurus. Jangankan hewan, benda mati pun Allah urusi. Gunung Allah tidak urusi, Allah yang urus. Awan, siapa yang ngurusin? Allah yang ngurus ya. Semuanya. Ya, kalau makhluk hidup saja Allah ngurusin, apalagi manusia ya. Firman Allah Subhanahu wa taala di antaranya, innallaha yumsikus samawati wal ardi
yumsiku samawati wal arda alla tazula. Ya. Allah memegang langit dan bumi, ya. Allah sungguh memegang langit dan bumi agar tidak bergeser. Ya. Hilang atau tidak musnah atau tidak bergeser, ya. Bayangkan, semua ini yang pegang Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak pegang, maka langit mungkin hancur, bumi akan hilang, ya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi an taqumas sama' an taqumas sama' wal ardu bi amrihi." Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah tegaknya langit dan bumi dengan perintahnya. Ini semua dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengurusi manusia, mengurusi alam semesta, ya, karena dia adalah Al-Qayyum, Dari sini Ibnu Al-Qayyim menyimpulkan, perhatikan sini, karena Al-Qayyum maknanya adalah Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan makhluknya, Allah tidak butuh kepada ibadah mereka, Allah tidak butuh kepada syukur mereka. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi, barang siapa bersyukur dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Ya, seandainya law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a. Kata Allah, hamba-hambaku, kalau kalian dari awal sampai akhir, dari Nabi Adam sampai hari kiamat, orang-orang manusia seluruhnya dikumpulkan, jin dan manusia semua hatinya seperti orang yang paling bertakwa, semuanya hatinya seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua ada jin ibadah, maka tidak akan menambah kekuasaanku sama sekali. Allah Maha Kaya. Barang siapa bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ya. Kalau siapa yang kufur, Allah Maha Kaya, Allah tidak jadi masalah, ya. Nah, perhatikan di sini, ketika makna Al-Qayyum adalah Maha mengurusi makhluk-makhluknya, ya, ini tadi makna satu, ini makna dua. Al-Qayyum itu adalah Allah tegak, tidak butuh yang lain, dan dia Maha mengurusi yang lainnya. Maka kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, melazimkan Maha mengurusi makhluknya, sifat Maha mengurusi makhluknya melazimkan Allah memiliki sifat-sifat fi'liyah yang sempurna. Sifat-sifat fi'liyah itu berkaitan dengan makhluk. Seperti apa? Seperti menciptakan, menghidupkan, ya, mematikan, memberi rezeki, dan lain-lain, ya. Ini disebut dengan sifat-sifat fi'liyah, ya. Berarti kesimpulan semua sifat-sifat Allah al-fi'liyah yaitu yang berkaitan dengan makhluk, pengaturan makhluk, kembali kepada nama Allah Al-Qayyum. Ya, kesimpulannya semua nama-nama Allah seperti Al-Khaliq, Maha Mencipta, Al-Muhyi wal Mumit, Maha menghidupkan, mematikan, Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki,
Al-Mudabbir, Maha Pengatur, ya semuanya. Ya, Ar-Rahman yang Ar-Rahim yang merahmati makhluknya. Semua sifat-sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala kembali merupakan konsekuensi dari nama Allah Al-Qayyum. Al-Qayyum. Dari sini perhatikan, tadi kita sudah sebutkan semua sifat-sifat dzatiyah kembali kepada Al-Hayyu, yaitu sifat-sifat berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala, dan semua sifat-sifat yang berkaitan dengan pengaturan makhluk dan alam semesta kembali kepada Al-Qayyum. Sehingga semua nama-nama Allah bisa disimpulkan kembali kepada dua nama ini, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Makanya Al-Hayyu Al-Qayyum disebut dengan Ismillahi Al-A'zam, yaitu nama Allah yang teragung. Digandengkan keduanya, yaitu nama Allah yang teragung. Akan saya bacakan hadisnya setelah ini ya. Ya, yang kalau seorang berdoa dengan nama ini, maka doanya dikabulkan, tidak tertolak. Doanya dikabulkan, tidak tertolak. Dalam Sunan dan juga dalam Sahih Ibn Hibban dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan da'a, ada seorang laki berdoa. Faqala, kemudian dalam doanya dia berkata, "Inni as'aluka bi anna lakal hamda." Ya Allah, aku mohon kepada Engkau bahwasanya segala pujian adalah milikmu. La ilaha illa anta al-mannan. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau, al-mannan, yaitu Maha Pemberi anugerah. Badi'us samawati wal ard. Ini dia muji Allah, dan biasa berdoa disunahkan muji Allah. Badi'us samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Ya dzal jalali wal ikram, wahai pemilik kemuliaan wal ikram dan pemuliaan. Ya Hayyu ya Qayyum. Dia berdoa, ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang Maha hidup, wahai Al-Qayyum, yaitu yang Maha mengurusi makhluk-makhluknya. Maka Nabi mengomentari doanya tersebut. Nabi berkata, laqad da'a Allah bismihil a'zam. Sungguh lelaki ini telah berdoa kepada Allah dengan nama Allah yang teragung. Alladzi idza du'iya bihi ajab. Yang jika Allah orang berdoa kepada Allah dengan nama tersebut, maka Allah akan kabulkan doanya. Wa idza su'ila bihi a'ta. Kalau Allah dimintai dengan menyebut namanya tadi, Hayyu ya Qayyum, maka Allah akan kabulkan. Ini karenanya di antara kalau kita berdoa, kita muji Allah, di antara kita berkata ya Hayyu ya Qayyum, ya. Oleh karenanya, kenapa Nabi ketika berdoa, Nabi berkata ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits fa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Yang artinya ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang Maha hidup, wahai yang Maha mengurusi makhluknya, itu yang Maha sempurna dari sifat dzatiyah, wahai yang Maha sempurna dari sifat fi'liyah. Karena Hayyu, Al-Hayyu tadi saya katakan merangkum seluruh sifat-sifat dzatiyah Allah. Al-Qayyum merangkum seluruh sifat-sifat fi'liyah. Seakan-akan Nabi mengatakan wahai zat, ya Allah, zat yang Maha hidup, yang seluruh sifat-sifat dzatiyah sempurna ada padamu. Wahai Al-Qayyum yang Maha mengurusi makhluknya, yang seluruh sifat-sifat fi'liyah sempurna ada pada dirimu. Bi rahmatika astaghits. Dengan rahmatmu aku mohon pertolongan kepada Engkau. Ya. Fa asli sya'ni kullah. Ya, maka perbaikilah segala urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan biarkan aku jangan kau biarkan aku berserah diri kepada diriku sedikit pun. Kemudian juga dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Tirmizi dalam jami'nya dalam Sunan Tirmizi dari hadis Anas bin Malik juga, qala, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza karabahu amrun. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau menghadapi perkara yang menggelisahkan beliau atau perkara yang membuat dia gelisah atau bikin beliau berpikir, ya, suatu perkara yang penting. Karabahu itu perkara yang penting. Qala, maka Nabi berkata, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ini doa Nabi. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Inilah dua nama yang disebut oleh para ulama atau disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ismullahil A'zam, nama Allah yang teragung. Maka seorang berusaha ketika berdoa kepada Allah menyebutkan dua nama ini. Oleh karenanya ketika hari kiamat kelak, ya, Allah sebutkan wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Maka wajah-wajah semua tertunduk pada hari kiamat kepada Al-Hayyul Qayyum, yang Maha hidup dan Maha mengurusi makhluknya. Ya, wa qad khaba man hamala dzulma. Sungguh merugi orang yang memikul kezaliman pada hari kiamat kelak. Ya, jadi Allah Maha mengurus hamba-hambanya, makhluknya di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak. Inilah Al-Hayyu Al-Qayyum. Baik, kita lanjutkan dengan nama berikutnya,
Al-Khaliq dan Al-Khallaq. Insyaallah tidak panjang ya. Tolong dihapus. Sudah difoto? Baik, nama berikutnya adalah Al-Khaliq atau Al-Khallaq. Ya. Al-Khallaq. Ya. Tadi Al-Hayyu Al-Qayyum, banyak orang-orang Arab namanya Abdul Hayy. Abdul Hayy. Ya. Demikian juga saya punya guru namanya Abdul Qayyum. Ya. Guru dulu di kelas namanya Abdul Qayyum As-Suhaibani. Ya, Abdul Qayyum yang punya beberapa buku yang di antaranya Ta'dhimus Sunnah yang sering dibacakan oleh para ustadz ketika awal-awal pengajian. Ya, kemudian juga Al-Luma' fi Radd ala Muhassinil Bid'ah, bantahan terhadap orang-orang yang memandang adanya bid'ah hasanah. Penulisnya namanya Abdul Qayyum ya, Abdul Qayyum. Hafizahullah taala. Al-Khaliq Al-Khallaq. Al-Khaliq artinya Maha Pencipta. Adapun Al-Khallaq sama maknanya, tapi dia sighah mubalaghah, artinya yang sering menciptakan, itu yang sering atau selalu menciptakan. Artinya setelah menciptakan yang satu, menciptakan yang lain. Setelah menciptakan yang satu, lalu menciptakan yang lain. Tidak ada yang berjalan di alam semesta ini kecuali semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Khaliq Maha Pencipta, Al-Khallaq yang selalu menciptakan. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi ya, berlaku di alam semesta ini kecuali adalah ciptaan Allah. Taib, apa makna al-khalq? Ya, apa makna al-khalq? Makna al-khalq. Al-khaliq fiilnya adalah al-khalq. Ya. Ulama menyebut beberapa makna. Di antaranya ada beberapa makna. Ya, di antaranya adalah menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Ya. Mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Ijadu syai' ya. Ba'da adamihi, ya, menciptakan atau mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Yang kedua, maknanya tahwilu syai' ila syai'. Ini yang pertama adalah ijadu syai'in atau ibda'uhu min adam ilal wujud, ya. Adapun yang kedua adalah tahwilu syai' ila syai'in akhar, yaitu merubah
dari suatu yang ada menjadi sesuatu yang lain. Yang ketiga maknanya adalah at-taqdir. Takdir yaitu merencanakan, ya. Ini diantara makna-makna al-khalq dalam secara bahasa. Makna al-khalq secara bahasa. Ya. Contoh yang mana yang sering kita pahami adalah al-khaliq, maksudnya ini mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, ya. Seperti firman Allah banyak. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi hal min khaliqin ghairillah. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. Ini artinya Allah pencipta segala sesuatu. Allah pencipta segala sesuatu. Contohnya Allah menciptakan kalian dan berbuat amal kalian. Contohnya, apakah ada pencipta selain Allah yang memberi rizki kepada kalian? Ya, ini contoh banyak dalam Al-Quran. Khaliq atau khalq maknanya adalah menciptakan dari sesuatu menjadi dari tidak ada menjadi ada. Adapun makna khalq merubah sesuatu menjadi dari sesuatu menjadi sesuatu yang lain, seperti perkataan Nabi Isa. Contoh perkataan Nabi Isa dalam Al-Quran, Anni akhluqu lakum minat tini kahayati tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah. Nabi Isa berkata, Isa alaihissalam berkata, aku, ya, akhluku, berarti ini akhluku, artinya aku merubah, ya. Aku merubah untuk kalian dari tin, tanah liat, ya, tanah yang basah, menjadi seperti bentuk burung. Ya. Fa'anfukhu fihi tayra, kalau tiupkan kemudian fayakunu tayran biiznillah, kemudian terbang, ya. Tapi di sini bukan Nabi Isa menciptakan, karena burung tersebut bukan Nabi Isa yang ciptakan, tapi Nabi Isa rubah dari tanah kemudian menjadi burung. Dan ini sering kita dalam istilah pencipta, penemu maksudnya. Kalau kita bilang, siapa pencipta mobil? Ya, siapa? Ya, pembuat mobil, ya. Siapa pencipta atau penemu? Ya, istilahnya penemu kalau kita, penemu lampu, Thomas Alva Edison misalnya. Siapa penemu listrik? Siapa penemu ini, penemu anu? Atau siapa yang merangkai ini? Siapa yang menciptakan pesawat? Ya, menciptakan pesawat, ya, ada orang penemu pesawat, tapi dia tidak menciptakan dari tidak ada menjadi, tapi dia rangkai dari berbagai macam-macam, kemudian jadilah pesawat, ya. Kemudian maknanya takdir, ya, seperti perkataan, ya, seorang penyair yang menjelaskan tentang makna takdir, ya. Yang maknanya wa anta takhluqu, ya, wa anta tafri ma khalaqta wa ba'dul qaum yakhluqu
thumma la yafri. Artinya, ya, kalau bahasa ini syair dalam bahasa Arab, artinya engkau mengeksekusi apa yang kau rencanakan, sementara sebagian kaum merencanakan namun tidak bisa mengeksekusi. Sini maksudnya secara bahasa Arab di sini wa anta tafri ma khalaqta, di sini khalaqta maknanya adalah rencanakan, Wa ba'dul qaum yakhluq tapi maksudnya adalah merencanakan. Ini secara bahasa Arab. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah berfirman fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta, ya. Artinya maha suci Allah sebaik-baik. Khaliqin maksudnya apa? Perencana, ya, perencana. Bukan pencipta, ya. Jangan diartikan pencipta karena khaliq di sini maknanya adalah muqaddir, yaitu yang merencanakan. Atau bisa jadi maknanya yang merubah satu merubah yang lain. Karena pencipta cuma satu. Kalau kita artikan maknanya dari satu yang tidak ada menjadi ada, maka hanya Allah yang mencipta, tidak ada yang lainnya, ya. Ini di antara makna al-khalq. Yang dimaksud di sini adalah tiga-tiganya kembali kepada al-khaliq, namun yang sering orang fokus adalah ini, menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Allah maha dalam tiga hal ini. Ya. Maha dari menciptakan sesuatu tidak ada menjadi ada, maha dalam merubah proses, ya, dari air mani, kemudian Allah yang menciptakan dari tidak ada, dari manusia dari tidak ada, kemudian dia bisa membuahi istrinya dengan air maninya, dari perubahan air mani menjadi nutfah menjadi ini, sampai menjadi tulang dan seterusnya jadi manusia. Itu juga Allah maha dalam hal tersebut. Dan kemudian Allah juga maha dalam mentakdir, maha dalam perencanaan. Tidak ada perencanaan Allah yang meleset, semuanya tepat, dan Allah maha mengeksekusi apa yang dia rencanakan. Jadi Allah maha al-khaliq atau al-khalaq, kembali kepada tiga makna ini. Oleh karenanya, ya, tidak ada yang bisa menciptakan seperti Allah. Di sini Allah mengatakan, hal min khaliqin ghairullah yakhluqukum yarzuqukum minas sama. Apakah ada pencipta selain Allah? Allah mengatakan dalam surat Al-Hajj, ya, Ya ayuhan nasu dhuriba mathalun fastami'u lah. Wahai manusia sekalian, dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah. Innal ladzina tad'una min dunihi la yakhluqu dzubaban wal ijtama'u. Dalam akhir-akhir surat Al-Hajj kata Allah, wahai manusia, dibuat perumpamaan pada kalian, sungguhnya yang kalian ibadahi selain Allah tidak mampu menciptakan meskipun seekor lalat. Ya, Allah sebutkan seekor lalat, yaitu makhluk yang hina. Tapi seandainya seluruh sesembahan selain Allah berkumpul bersatu padu untuk menciptakan lalat, mereka tidak bakalan mampu. Kata Allah, dha'ufat talibu wal matlub. Lemah yang menyembah dan lemah yang disembah, ya. Allah mengajak kita berpikir, ya. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Kata Allah, apakah mereka berbuat kesyirikan kepada Allah dengan suatu yang tidak mencipta bahkan diciptakan? Allah ngajak berpikir, ya. Karena kalau kita mengakui Allah Maha Mencipta, harusnya yang kita sembah cuma Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mau menyembah sesuatu yang tidak menciptakan? Kata Allah Subhanahu wa taala, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Ini ayat paling membantah kesyirikan. Artinya, apakah mereka mensekutukan Allah dengan yang tidak bisa mencipta, tidak mencipta apapun,
bahkan diciptakan? Perhatikan di sini, ya akhi, ya. Ini bantahan paling telak kata Allah. Apakah mereka mensekutukan Allah dengan suatu yang tidak mencipta apapun? Seandainya dia pun mencipta, tetap yang disembah Allah. Seandainya dia mencipta, seandainya Nabi Isa bisa mencipta, tetap kita menyembah Allah. Ini ciptaannya sedikit. Seandainya mayat-mayat yang disembah, diibadahi, didoain oleh orang berdoa kepada mayat tersebut bisa mencipta, itu pun tidak berhak kita sembah. Kenapa? Ciptanya sedikit. Apa yang bisa diciptakan? Ya. Seandainya jin-jin bisa mencipta pun tidak kita sembah karena dikeciptaannya cuma sedikit dibandingkan dengan ciptaan Allah yang luar biasa. Apalagi mereka tidak menciptakan sedikit pun. Perhatikan. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an. Apakah ya ini syai'an ini nakirah yufidul umum ya. Ini nakirah kalau dalam usul fikih memberikan faedah umum. Kalau kita artikan apakah mereka mensekutukan Allah dengan yang tidak menciptakan apapun, tidak ada yang bisa mereka ciptakan. Mereka tidak bisa menciptakan hewan. Mereka tidak bisa menciptakan tumbuhan. Kata Allah dalam hadis qudsi, kata Allah, "Falyakhluqu dzarratan awil yakhluqu habbatan awil yakhluqu syairatan." Coba mereka ciptakan semut, mereka enggak bisa. Coba mereka suruh ciptakan habbatan biji, coba biji diciptakan ditanam tumbuh, enggak bisa. Syairatan gandum enggak bisa. Mereka tidak bisa ciptakan apapun. Jangankan ciptakan manusia, hewan aja nggak bisa. Jangankan hewan yang bagus, hewan yang buruk, lalat, semut, mereka nggak bisa. Hewan kecil nggak bisa. Lagi suruh ciptakan corona nggak bisa. Ya, siapa ciptakan semua? Nggak ada yang ciptakan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang bisa ciptakan makhluk apapun. Apapun tidak bisa mereka ciptakan. Jangankan makhluk hidup, jangankan hewan, tumbuhan nggak bisa, biji-bijian nggak bisa. Terus kenapa mereka disembah? Maka suatu hal yang aneh jika orang meyakini Allah Maha Pencipta, kemudian mereka menyembah, menggantungkan hati-hati mereka kepada makhluk-makhluk yang seperti mereka, bahkan terkadang lebih hina daripada mereka. Jadi inilah sifat Allah Al-Khaliq, yaitu Allah Maha Pencipta, ya, atau Al-Khalaq, yang Allah sering menciptakan segala sesuatu, ya. Nah, ada penyimpangan terakhir kita singgung sedikit. Ini sudah kita bahas di masalah takdir. Tapi dapat kita singgung aja sebagai pelengkap, ya. Akidah Mu'tazilah Al-Mu'tazilah. Ini disebutkan oleh contohnya Al-Qadhi Abdul Jabbar dalam kitabnya Al-Mughni, dan juga disebut oleh Zamakhsyari dalam kitabnya Al-Kashaf, ya. Dia menyebutkan Allah menciptakan segala sesuatu kecuali perbuatan hamba. Ya. Kata mereka perbuatan hamba itu yang ciptakan makhluk sendiri. Ya, Allah tidak ciptakan. Jadi ada di alam semesta ini yang bukan diciptakan oleh Allah. Berjalan tanpa kehendak Allah. Di luar dari ciptaan Allah, itu perbuatan hamba sendiri, ya. Kalau kita Ahlus Sunnah semuanya diciptakan. Semua yang berjalan alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis disebutkan Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah adalah majusi umat ini. Kenapa majusi? Karena Majusi meyakini ada dua pencipta. Nah, mereka sama, mereka mengatakan ada di alam semesta yang berjalan berlaku tidak diciptakan oleh Allah. Yaitu apa? Yaitu adalah perbuatan hamba. Makanya Imam Bukhari membantah mereka dengan buku yang beliau tulis judulnya Khalqu Af'alil Ibad. Bahwasanya perbuatan hamba juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang melakukan, tapi hambanya dan perbuatannya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya ulangi, hamba yang melakukan, hamba yang disifati, misalnya seorang sholat atau seorang mencuri. Yang mencuri ya hamba itu, dia yang melakukan pencurian, tetapi dirinya dan perbuatannya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasanya panjang, sudah kita bahas dalam masalah takdir. Tidak akan kita ulang kembali. Tapi ini antara penyimpangan berkaitan dengan masalah nama Allah Al-Khaliq dan Al-Khallaq, ya. Taib. Bolehkah seorang dinamakan dengan Al-Khaliq? Adapun Al-Khallaq datang dalam ayat, ya. Ada dua ayat. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Ya, saya lupa ini dalam ayat.
Lam ya. Allah berfirman Al-Khallaq, Inna rabbaka huwal khallaqul halim. Sungguhnya Allah itu Al-Khallaq, yang maha mencipta, banyak mencipta. Bala, dalam surat Yasin kata Allah, Bala wa huwal khallaqul alim. Bala wa huwal khallaqul alim. Wa al-khallaqul alim ya. Dan dialah Allah maha pencipta. Taib, ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Masih banyak nama-nama Allah. Malam ini alhamdulillah kita sebutkan 4 nama Allah, yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum dan Al-Khaliq dan Al-Khallaq ya. Semoga bermanfaat. Semoga majelis kita ini menambah keimanan kita dan menjadi sebab diampuni dosa-dosa kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.